Orde Lama adalah istilah yang mengacu pada periode sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan negara ini, khususnya pada masa penjajahan Belanda. Nah, periode ini seringkali ditandai dengan dominasi Belanda dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya di wilayah jajahannya. Orde Lama juga ditandai dengan adanya sistem feodalisme di mana kekuasaan terpusat pada golongan bangsawan dan kekayaan tanah dan sumber daya alam dimonopoli oleh Belanda. Periode ini juga menyaksikan perlawanan dan gerakan perjuangan dari berbagai kelompok masyarakat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Berikut adalah beberapa ciri-ciri utama dari periode Orde Lama. Yang pertama, pemerintahan otoriter. Nah, Orde Lama ditandai dengan kekuasaan yang sangat terpusat di tangan Presiden Soekarno. Kekuasaan eksekutif sangat dominan dengan keputusan-keputusan penting seringkali diambil tanpa konsultasi atau persetujuan dari lembaga legislatif maupun yudikatif. Yang kedua, nasionalisme dan anti-kolonialisme. Orde Lama mencirikan semangat nasionalisme yang kuat dan perlawanan terhadap kolonialisme. Hal itu tercermin dalam politik luar negeri yang aktif dan retorika yang menggalakkan perjuangan melawan penjajah. Yang ketiga, ideologi nasionalis. Pemerintah Soekarno dipengaruhi oleh ideologi nasionalis dan sosialis. Konsep-konsep seperti marxisme atau keadilan sosial untuk seluruh rakyat jelata dan konfrontasi atau politik anti-Malaysia menjadi bagian penting dari retorika politik pada masa itu. Yang keempat, politik luar negeri aktif. Orde Lama mengadopsi politik luar negeri yang aktif dan non-blok dengan Indonesia memainkan peran penting dalam gerakan non-blok dan mendukung gerakan dekolonisasi di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Yang kelima, kemunduran ekonomi. Meskipun awalnya terjadi pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, pada pertengahan hingga akhir 1960-an, Indonesia mengalami tekanan ekonomi yang signifikan, inflasi meningkat, cadangan devisa menipis, dan pemerintah terlibat dalam proyek-proyek megah yang membebani keuangan negara. Yang keenam, kultus kepribadian. Soekarno seringkali dipuja secara berlebihan dan dianggap sebagai simbol nasionalisme. Pemujaan terhadap kepribadiannya yang melampaui kritik atau evaluasi yang objektif menciptakan suasana politik yang tidak memungkinkan untuk kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketujuh, ketegangan politik. Nah, Orde Lama ditandai dengan ketegangan politik yang meningkat, termasuk konflik antara golongan nasionalis dan golongan Islam, serta antara golongan kiri dan golongan kanan. Kemudian yang berikut adalah sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan Soekarno cenderung memusatkan kekuasaan di tingkat nasional dengan sedikit ruang untuk otonomi lokal atau daerah. Yang kesembilan itu mengenai tentang pertumbuhan pergerakan komunis. Orde Lama menyaksikan pertumbuhan dan pengaruh Partai Komunis Indonesia atau PKI yang pada puncaknya menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Yang ke-10, konflik regional. Orde Lama juga ditandai dengan konflik regional, termasuk konflik dengan negara tetangga seperti Malaysia, serta pemberontakan-pemberontakan di wilayah seperti Aceh dan Papua. Meskipun Orde Lama berakhir pada tahun 1966 dengan kejatuhan Soekarno dan pergantian rezimnya oleh Orde Baru di bawah Soeharto, periode tersebut tetap menjadi bagian penting dari sejarah politik Indonesia. Beberapa perkembangan yang menonjol selama masa Orde Lama, diantaranya pembangunan infrastruktur. Pemerintah Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno melakukan berbagai proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan fasilitas lainnya untuk memperkuat ekonomi dan memperluas aksesibilitas di seluruh negeri. Yang kedua, nasionalisme dan anti-kolonialisme. Masa Orde Lama ditandai dengan semangat nasionalisme yang kuat dan perjuangan melawan kolonialisme, terutama dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara dan menghadapi tekanan dari negara-negara barat. Yang ketiga, sentralisasi kekuasaan. Pemerintah Orde Lama cenderung sentralis dalam mengelola negara dengan fokus kuat pada kekuasaan pusat di tingkat nasional. Yang keempat, pembentukan badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kemandirian,
pemerintah Orde Lama membentuk berbagai BUMN di sektor-sektor strategis seperti perkebunan, pertambangan, dan industri. Dan yang kelima adalah politik luar negeri yang aktif. Indonesia di bawah Orde Lama aktif dalam diplomasi internasional, terlibat dalam gerakan non-blok, dan berperan penting dalam pembentukan hubungan dengan negara-negara berkembang. Namun, penting untuk diketahui bahwa masa Orde Lama juga diwarnai oleh berbagai kontroversi dan tantangan, termasuk masalah korupsi, ketegangan politik, dan ketidakstabilan ekonomi. Adapun kritikan pada masa pemerintahan Orde Lama, yang pertama keterbatasan kebebasan berpendapat. Nah, di bawah pemerintahan Orde Lama, kebebasan berpendapat dan berekspresi seringkali dibatasi. Hal ini menghambat perkembangan demokrasi dan mencegah masyarakat untuk menyuarakan pendapat serta kritik terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, ketidakadilan sosial dan juga ekonomi. Meskipun ada kemajuan ekonomi, namun kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin membesar. Banyak rakyat kecil yang tidak merasakan dampak positif dari pembangunan ekonomi tersebut dan masih hidup dalam kemiskinan. Yang ketiga, keterbelakangan politik. Nah, sistem politik yang ada di Indonesia di masa Orde Lama itu cenderung otoriter dan tidak responsif terhadap aspirasi rakyat. Pemilihan umum seringkali tidak adil dan terdapat praktik manipulasi serta intimidasi terhadap peserta pemilu. Jadi ada beberapa saran yang saya dapat ajukan pada masalah bagaimana pemerintahan pada masa Orde Lama. Jadi yang pertama, peningkatan kebebasan berpendapat. Nah teman-teman, jadi di sini penting untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan juga kritik terhadap pemerintah tanpa ada rasa takut dan juga tindakan represif. Nah ini dapat dilakukan melalui reformasi hukum yang memastikan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat. Yang kedua, pemerataan pembangunan ekonomi. Jadi di sini diperlukan kebijakan pemerintah mengenai ekonomi yang lebih inklusif untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah itu harus lebih fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil maupun menengah serta memastikan distribusi hasil pembangunan yang lebih merata. Dan yang ketiga, reformasi politik. Di sini teman-teman, sistem politik itu harus direformasi untuk lebih responsif terhadap aspirasi rakyat. Ini mencakup pembenahan dalam sistem pemilihan umum, peningkatan transparansi dalam proses politik, serta penguatan institusi demokrasi seperti parlemen dan juga lembaga pemantau pemerintah. Nah, melalui implementasi ini diharapkan bahwa negara dapat menuju pada arah yang lebih baik dengan mewujudkan pemerintahan